Biar segala yang bernafas memuji-muji nama-Mu Tuhan. Amin. Pagi hari ini tidak ada tujuan lain selain kami memuliakan Tuhan. Dari hati kami, dari mulut kami mau memuji-muji Tuhan, menyembah-Mu. Sebab Tuhan itu baik dan untuk selama-lamanya kasih setia-Mu. Bapak Ibu saudara jemaat Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita bersama-sama. Bagi Tuhan, mari kita menyembah Dia. Mari kita memuliakan nama-Nya. Jangan ada yang terdiam. Mari sembah, mari tinggikan Dia, pujilah Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Engkau maha tinggi, Engkau maha mulia, Engkau agung, Engkau ajaib, Engkau besar dalam kehidupan kami. Kami mengagumi Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Satu kali lagi Bapak Ibu saudaraku, ku kagum hormat. Ku kagum hormat akan Engkau. Kagum Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah
semua yang ada. Iklanmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan, ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sambil aku beri bersama-sama, agungkan namanya. Ku kagum hormat akan, kami kagum, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan, satukan lagi dengan segenap hatimu. Ku kagum hormat akan, kami kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan, lagi katakan ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Engkau yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum kami kagum Tuhan, mari sembah Dia, sembah Dia. Dia adalah masyarakat, sebab Engkau yang layak, Yesus, Betapa kami kagum akan Engkau Tuhan. Kami kagum akan kebaikan-Mu. Kami kagum akan karya-Mu dalam kehidupan kami. Kami kagum akan pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Dan tidak ada yang lain siang hari ini. Satu tujuan kami, meninggikan nama Tuhan, menyenangkan Engkau. Bapak Ibu Saudaraku, berapa banyak kau setuju Engkau datang di tempat ini untuk senangkan Tuhan? Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Mulai angkat sembahmu sekali lagi. Angkat hatimu, angkat suaramu. Sebab Tuhan yang layak untuk kita sembah. Dia berkati manusia. Yesus.
Mari Bapak Ibu Saudaraku, jangan ada satu mulut pun yang terdiam siang hari ini. Mari sembah Dia. Dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Mari sembah Dia. Mari bernyanyi bagi Tuhan. Dia sedang ada di tengah-tengah kita, Bapak Ibu Saudaraku. Kau yang layak Tuhan. Kina mata kaya la bashara la bara la bara la bara bara la bashara bara la bashara la bara la bara la bashara kina bara la bara la bara la mata kaya la bashara la bara la bara bara la bara la mata kaya la bara la bara la bara la bara la bara bashara. Dia bertahta di atas setiap pujian yang kita naikkan. Kina mata kaya la bashara la bara la bara la sikara bara la bashara la bara la bara la bara la bara ira bata kaya la bashada kara la bara ina mata kaya la bashiki ara la bara la bara oh ina mata kaya la bashiki ara bara la bara la bara terus naikkan sembahmu ina mata kaya la bashara bara la bara sikara bara la bashana kara la bara la bara ira bata kaya la bashiki ara la bara ira bata kaya ira bashiki ara la bara Yesus kau ada Tuhan kau hadir Yesus bagimu segala pujian bagimu segala
pujian, bagimulah segala hormat, bagimulah segala kemuliaan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya Tuhan hadir, sama-sama kita katakan amin. Mari berikan buat Tuhan kita, haleluya. Kita dan waktu kita berserukan namanya Yesus, Dia menyelamatkan hidup kita yang percaya. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia
Katakan di tempat ini siapa namanya? Yesus. Oh, sebut namanya siapa? Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari angkat kedua tangan kita bersama. Kita buka hati kita bagi firman Tuhan. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way. Katakan Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku. Di
setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Inilah kerinduan kami. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu. Semuanya bagi-Mu, oh di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan. Katakan ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu. Semuanya bagi-Mu, oh di dalam hidupku, di setiap waktu. Oh nyatakan jalan-Mu. Oh ini pengakuan kami gereja Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu, di dalam hidupku, di setiap waktu. Oh nyatakan jalan-Mu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu, di dalam hidupku, setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu, nyatakan nyawanya buat kita. Tidakkah pantas kita balas segala kebaikan? Mari beri penyembahan yang terbaik bagi Tuhan siang hari ini. Dia anugerahkan yang terbaik buat kita. Anaknya yang tunggal Dia berikan ganti kita. Ini hidup kami semuanya bagi-Mu. Segala puji dan segala
jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku. Setiap waktu nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku. Di setiap waktu nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Mari kita berdoa. Beshem Haab we haben we Ruach HaKodesh Elohe Echad. Bapa di sorga, Tuhan kami Halik langit dan bumi, Bapa kekekalan, Tuhan yang menciptakan langit, bumi, laut beserta isinya, serta tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan itu juga yang kami sembah dan kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus, junjungan ilahi kami yang agung. Kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat-Mu, atas segala perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami dipilih untuk menjadi anak-anak-Mu, menerima belas kasihan, pengampunan, anugerah yang Kau berikan bagi kami, atas segala perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, bimbingan Tuhan, tuntunan Tuhan, berkat Tuhan yang senantiasa melimpah di dalam kehidupan kami. Untuk itu kami mau menaikkan ucapan syukur kami yang tak terhingga kepadamu, seraya senantiasa menyerahkan diri kami di hadapan Engkau, sebab di dalam Engkau kami akan terpelihara dengan sempurna, karena Engkau adalah pemelihara yang kekal. Untuk itu di tengah-tengah persekutuan ibadah kami, di hari Minggu yang indah ini, di hadapan hadirat Tuhan yang turun di tengah-tengah kami, kami ingin meneduhkan hati kami, menundukkan pikiran kami kepada otoritas kedaulatan firman-Mu, karena firman-Mu itulah yang mengandung segenap kebenaran dan janji-Mu yang akan Kau genapi, membimbing kami, menuntun kami, bahkan menjadi pelita dalam kehidupan kami. Dan janji-Mu akan menjadi milik kami, karena Roh-Mu itu sendiri yang akan mengerjakannya di tengah-tengah pewartaan ini. Karenanya kami bersehati mohon kepadamu, biarlah kuasa Roh Kudus itu menguasai kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan, mempelajari dan mendalaminya bersama, yang terambil dari kitab Ibrani pasal yang ke-9, diawali dari ayat 19 sampai ayat 28. Ibrani pasal 9 ayat 19 sampai ayat 28. Kita akan membacanya saling sahut bersahutan.
Saya akan awali ayat 19, jemaat menjawab ayat 20, dan seterusnya saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat 28. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Tuhan kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air dan bulu merah dan hisop, lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat. Ayat 20. Sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu. Dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikinya secara demikian dengan darah. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di sorga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda sorgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ia ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Kapot lecha Adonai Elohenu kapot lecha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita seringkali mendengar percakapan, perbedaan pemahaman, tekanan. Ada yang menyatakan bahwa keselamatan itu diperoleh oleh karena melakukan amal perbuatan baik. Tapi ada juga yang menyatakan, sebagian besar orang Kristen, bahwa kita menerima keselamatan semata-mata hanya karena anugerah kasih karunia saja. Sebenarnya kedua hal ini tidak perlu dipertentangkan. Karena kalau kita membaca Alkitab dan kitab-kitab suci lain secara utuh, kalau keselamatan itu hanya diperoleh oleh karena perbuatan, amal perbuatan kita, lalu di mana kedaulatan Tuhan, kuasa Tuhan yang menjadi pemilik sorga yang melakukan keselamatan? Pada ujungnya sesungguhnya juga oleh karena kasih karunia. Sebaliknya juga orang yang menerima keselamatan itu karena kasih karunia dan anugerah, bukan berarti dia tidak dituntut untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Jadi dua-duanya tidak perlu dipertentangkan.
Apalagi dalam dunia Kristen, kita seringkali mendengar rumusan, perdebatan, sekali selamat, tetap selamat. Dan ada yang mengatakan, keselamatan itu bisa hilang. Saudara, dua rumusan, dua istilah, dua pemahaman ini sesungguhnya secara eksplisit tidak ada kalimat itu di dalam Alkitab. Itu hanya pemahaman dan rumusan. Karenanya sesungguhnya kita tidak boleh terjebak hanya karena istilah dan rumusan manusia. Mengapa demikian? Manusia tidak sanggup merumuskan rencana Tuhan, hati Tuhan, kehendak Tuhan. Karena manusia terbatas sebagai manusia yang fana, mana mungkin bisa mencapai pikiran Tuhan yang kekal, keinginan Tuhan. Manusia dalam karakternya adalah manusia yang dikuasai oleh dosa. Dan tidak seorang manusia pun sanggup merumuskan pikiran dan hati Tuhan. Sementara keselamatan itu bukanlah yang bisa dirumuskan. Karena keselamatan itu adalah rencana Tuhan, kehendak Tuhan, keinginan Tuhan, hati Tuhan, hasrat Tuhan, kerinduan Tuhan, pikiran Tuhan. Tidak ada yang sanggup merumuskannya. Begitu luasnya keselamatan itu. Sehingga kita harus kembali kepada Alkitab. Alkitab berbicara secara utuh. Apa arti daripada keselamatan itu sendiri? Alkitab ingin menyatakan, karena tadi keterbatasan manusia, tidak ada yang sanggup semata-mata. Keselamatan ini adalah upaya, inisiatif ilahi, kemauan Tuhan. Dari situlah inisiatif itu berkembang, sehingga dari sejak semula telah dilambangkan. Dari zaman perjanjian lama, Musa telah mengatakan segala sesuatunya untuk menghadap Tuhan yang maha kudus, maha suci, dan menyadari manusia yang fana, manusia yang berdosa. Dan Tuhan senang dengan kekudusan dan ingin dengan kekudusan. Untuk menghampiri Tuhan itu dibuatlah berbagai cara. Tapi inti daripada cara itu ditegaskan pada ayat 22. Ditegaskan pada ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Itu esensinya dulu. Itu inti hakikatnya dulu. Jadi sebagaimana telah dilambangkan semuanya. Dan sekarang bukan hanya lambang dan simbol, tetapi real, nyata, bahwa penyelamat itu datang ke tengah-tengah dunia ini. Dan firman itu tidak hanya sekedar menjadi kitab suci, huruf mati. Firman itu tidak sekedar janji seperti spanduk yang tidak ada artinya. Karena itu firman itu menjadi manusia, hidup di tengah-tengah dunia, hidup di dalam sejarah. Dan dia hidup, dia melakukan karya Tuhan, kemauan Tuhan, keinginan Tuhan, kerinduan Tuhan. Hanya sang firman yang ada dalam diri Tuhan, yang tahu persis apa keinginan dan rencana Tuhan. Karenanya dia mati buat saya dan saudara. Siapa namanya? Yesus. Beri kemuliaan buat nama itu. Nama di atas segala nama. Karenanya mari kita melihat di sini apa sesungguhnya. Ayat 24 berkata,
Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Bapa guna kepentingan kita. Penegasan yang begitu jelas sekali. Dikatakan di sini keselamatan itu begitu pasti, jaminan yang pasti dan tidak dapat diragukan lagi. Karenanya ayat 25 menegaskan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Ya, dikatakan itu, maka dilanjutkan pada ayat 26 penegasannya. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia dijadikan. Tetapi sekarang ia, tolong sambung, satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapus dosa oleh korban dirinya. Bukan korbannya saja, saudara. Teks aslinya menyatakan ada kata pribadi yang jelas. Bukan korbannya, ya, tapi korban dirinya. Satu kali saja. Hanya satu kali saja. Ditegaskan dengan tegas. Satu kali. Hafak. H-A-P-A-X. Hafak. Hafak itu diterjemahkan sekali untuk selama-lamanya. Jadi sekali lagi, kata hafak di sini konsepnya sekali untuk selama-lamanya. Hafak. Ya, jadi dikatakan sekali untuk selama-lamanya. Hafak efisuntelia ton ainon ais atetesin dengan bukan korbannya, korban dirinya sekali saja. Sekali lagi kita cerna dengan baik. Dia hanya mengorbankan dirinya sekali saja untuk pengampunan dan penghapusan dosa-dosa kita. Jadi bukan sekali selamat tetap selamat. Dia hanya sekali saja mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita. Dan kita sekarang diperhadapkan dengan perjamuan kudus, diingatkan kembali korban kepastian yang sekali itu sudah menjadi milik kita. Diingatkan kembali bahwa karya itu bukan hanya sekedar karya janji huruf mati, tapi pribadi yang hidup dan mati buat saya dan saudara, menebus saya dan saudara. Karena itu kita punya kepastian keselamatan di dalam Yesus Kristus. Amin. Kita lanjutkan sekarang ini. Kata satu kali itu berarti tidak berulang-ulang. Dicontohkan ayat 26. Ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Jadi diibaratkan. Sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Kaikat hoson apoketaitois anthropois, manusia anthropois, hafak apotanain. Jadi manusia sekali mati saja dan tidak ada yang berulang-ulang. Karena itu ditegaskan ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan ayat 28, demikian pula Kristus, tolong sambung, hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang.
Dan sesudah itu ia menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Jadi hanya satu kali saja. Ini konsep Kristen. Hapak. Coba ucapkan. Oh, di situ berangkat dari kata-kata itu. Sekali untuk selama-lamanya. Amin saudara. Tapi jangan salah mengerti. Ayat itu jangan kita ambil sepotong karena kesukaan kita. Orang Kristen begitu bangga sekali selamat tetap selamat, kita sudah pasti diselamatkan. Lalu seringkali tidak melakukan buah-buah keselamatan itu. Dengan seenaknya hidup dan seolah-olah kalau berdosa tinggal minta ampun, buat dosa, ampun, dosa, ampun, dosa, ampun. Berulang-ulang. Tidak menjaga kehidupannya. Itu adalah kekeliruan membaca Alkitab. Hanya cari ayat-ayat yang menyenangkan saja. Karena seperti ini dulu. Konsepnya seperti ini. Karena manusia itu tidak ada yang sanggup menghampiri Tuhan. Hanya karunia Tuhan semata-mata. Kalau tidak belas kasihan dia, kemurahan dia, anugerahnya, rencananya, izinnya, tidak ada satu manusia pun dapat menghampiri tahta Tuhan. Sekali lagi, tidak ada satu manusia pun yang sanggup menghampiri tahta Tuhan. Tetapi yang dari tahta Tuhan, dari dalam diri Tuhan, firman itu menjadi manusia. Dialah yang menghampiri manusia. Itulah yang dimengerti anugerah. Saya kasih contoh. Ada cerita Tiongkok kuno, yaitu dalam sebuah kerajaan, ya, dan raja tinggal di istana. Istana tentunya bagus, baik. Dan di halaman istana itu ditanam satu pohon buah yang paling baik. Raja kalau menanam pohon-pohonan, buah-buahan, pasti buah-buahan yang terbaik, terenak, dan jarang ada bagi orang kebiasaan. Dan di halaman itu ditanam pohon yang berbuah. Dan tidak seorang pun boleh memakan buah itu, termasuk pengawal, tanpa seizin raja. Jika ada yang melanggar itu, hukumannya mati. Lalu ada seorang anak, rakyat jelata, tidak bisa menghampiri istana. Dia hanya berjalan di seberang istana. Dan tiap hari dia duduk di situ, melihat dan memandang pohon, ya, dan buahnya. Dan anak ini ingin sekali mengecap rasa buah itu apa sih, sampai orang lain tidak boleh. Dan anak raja setiap kali ke halaman melihat anak rakyat jelata itu ada di seberang sana, duduk hampir setiap hari di sana. Anak raja ini tertarik, apa sih kerjanya dia itu, hanya duduk-duduk di situ. Akhirnya anak raja ini pergi menyeberang ke sana, keluar istana, dan bertanya dengan anak ini, kenapa kau selalu kulihat duduk di sini hampir setiap hari? Jawab anak itu, aku ingin merasakan buah yang ada di situ. Satu saja. Satu saja. Oh, tidak bisa. Tanpa izin raja tidak mungkin. Ya, saya tahu. Memang tidak bisa dan tidak mungkin. Anak itu kembali ke istana. Dan satu saat dia bercerita dengan ayahnya. Ayah lihat tidak. Ada anak rakyat yang di seberang sana, duduk di sana setiap hari. Dia hanya ingin merasakan sebuah saja daripada buah kita ini. Lalu raja tergerak belas kasihannya. Kau ambil satu dan kau bawa kepada dia.
berikan kepada dia. Dan anak ini mengambil satu dan diberikan kepada anak rakyat itu. Dan dia menerima dengan rasa syukur dan terima kasih. Karena yang tidak mungkin dia beroleh, sekarang dia peroleh. Dia makan perlahan-lahan, dia nikmati betul rasa buah itu. Dan setelah dia menikmati dan menghabisinya, dia berkata kepada anak raja ini, apa yang harus aku perbuat untuk membalas kebaikan daripada raja yang mengizinkan saya memakan buahnya? Aku akan buat, aku akan berikan diriku untuk menjadi budak raja, bekerja kepada raja. Dan raja mendengar itu, memanggil anak itu. Kalau begitu, tugasmu sekarang setiap hari membersihkan kotoran dan daun-daunan yang jatuh di bawah pohon ini. Semuanya harus bersih. Karena dia rasa syukur betul. Rasa yang tidak mungkin akhirnya dimungkinkan. Oh, dia jaga betul. Tidak dibiarkan oleh dia satu daun pun mengotori halaman itu. Dia segera ambil. Dan raja mengizinkan lebih istimewa lagi. Dan setiap buah yang jatuh, setiap hari dan sepuasnya, engkau boleh memakannya. Oh, dia tambah bersyukur lagi. Saudara mengerti maksudnya? Kita diselamatkan ini hanya karena anugerah, kemurahan, belas kasihan Bapa kita di sorga. Setelah kita mengecap keselamatan, kita harus mengabdi, menyerahkan diri, berkarya, bekerja, menjaga diri sebersih-bersihnya. Dan apa hasilnya? Kita bisa menikmati buah anugerah itu dalam kehidupan kita. Hampir setiap hari, setiap saat, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, berkat Tuhan melimpah di dalam kehidupan orang percaya. Itu sebabnya orang yang menerima kasih karunia harus lebih lagi melakukan perbuatan baik di dalam hidupnya. Karena ingin menikmati setiap saat anugerah dan belas kasihan kasih karunia Tuhan. Tidak pernah habis-habisnya, bahkan berlimpah-limpah. Katakan apa? Amin. Itu penting sekali. Jadi bukan buat kebaikan Tuhan untuk kita berbuat baik. Karena itu ayat ini jangan dipotong. Penulis kitab Ibrani berkata hafak hanya satu kali saja. Tapi Rasul Paulus pun menekankan hal yang sama. Di dalam kitab Roma, kita baca Roma pasal yang ke-6. Kitab Roma pasal yang ke-6 dikatakan di situ pada ayat yang ke-10. Roma 6 ayat yang ke-10. Ya, kita lihat Roma 6 ayat 10. Kita lihat di sana. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Tolong sambung. Apa? Satu kali dan untuk selamanya. Dan satu kali dan untuk selamanya. Saya baca bahasa aslinya. Sebab ia mati, yakni mati terhadap dosa, satu kali untuk selamanya. Ho gar apetanen te hamartia dosa apetanen efafak. Efafak adalah bahasa turunan dari kata hafak. Satu kali untuk selamanya. Oh, mari kita lihat lagi Roma 6 ayat 10 ini. Saudara percaya Yesus mati sekali untuk selamanya untuk menebus dosa kita. Amin. Dan kita semua sudah menerima kepastian. Amin. Dia sudah mati untuk kita. Amin. Dia sudah mati untuk kita. Amin. Tolong baca ayatnya. Dan dia mati terus. Oh, dia mati terus atau dia bangkit? Dan kehidupannya. Tolong sambung. Nah, kehidupan apa? Kehidupan dalam
Tuhan. Jadi kita yang percaya Yesus sudah mati buat dosa dan saya. Ya, amin. Dan kita punya kewajiban hidup, kita hidup di dalam Tuhan. Amin, saudara. Hidup di dalam Tuhan. Ini percaya Yesus mati bagi saya, sudah menebus saya, tapi hidup saya hidup setan. Gak cocok dengan ayat ini, saudara. Jangan dipotong ajaran Kristen itu. Itu mata rantai yang tidak bisa dipisahkan. Satu terurai, terpisah semua, bubar. Dia harus ada ikatan yang jelas sekali. Nah, itu Paulus menyatakan demikian. Tapi saya ingin menegaskan kembali, Rasul Bapak Gereja awal, yaitu Rasul Petrus, dia mengatakan demikian. Mari kita baca dulu 1 Petrus pasal 3. Semua memakai kata hapak. 1 Petrus pasal 3 ayat 18a. Kita akan membaca itu bersama-sama. 1 Petrus pasal 3 ayat 18a. Ya. 1 Petrus. Saya buka dulu 1 Petrus pasal 3 ayat 18a. Dikatakan di situ pada ayat yang ke-18, sebab juga Kristus telah mati, tolong sambung, sekali untuk segala dosa kita. Oh, pakai kata sekali lagi. Hotikai Kristus hapak, veri hamartion evaten hapak, sekali. Jadi Rasul Petrus mengajarkan bahwa Yesus itu mati untuk dosa saya dan saudara, sekali untuk selama-lamanya. Dan kita sudah terima jaminan itu. Ajaran Petrus itu bukan hanya sampai di ayat itu saja. Surat Petrus tidak berhenti sampai di situ saja. Tetapi dikatakan dalam 2 Petrus pasal 1, mari kita lihat. 2 Petrus pasal 1, kalau saudara kita perhatikan. Ya, dalam 2 Petrus pasal 1, ya kita memperhatikannya. Ya, 2 Petrus pasal 1. Dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Orang yang sudah menerima keselamatan berarti menerima kuasa ilahi yang dianugerahkan kepadanya. Itu dari ayat yang ke-3. Ya, karena itu dia menganugerahkan janji-janjinya yang begitu berharga dan sangat besar, sangat dahsyat janjinya itu. Nah, ayat yang ke-5. Justru karena itu, justru karena engkau sudah menerima anugerah Allah, kodrat ilahi, anugerah keselamatan yang besar, yang dahsyat, yang hebat, yang tidak ada tandingannya, yang tidak ada ganggu gugatnya. Tapi ada kewajiban. Kamu harus dengan, tolong sambung, sungguh-sungguh berusaha. Berusaha apa? Untuk menambah kepada apa? Iman. Jadi kalau kita tetap hidup di dalam Kristus, iman kita makin hari makin bertambah. Tambah kuat, tambah teguh. Satu, iman. Imanmu kepada apa? Kebajikan. 2, kebajikan. Saudara mengerti kebajikan? Amal, perbuatan baik. Jadi harus melakukan perbuatan baik. Yang ketiga, kepada apa? Pengetahuan, hikmat, pengetahuan akan Tuhan, pribadi Tuhan, sabda Tuhan. Tidak akan habis-habisnya hikmat keluar
dan ada di dalam diri kita. Kalau kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Dan pengetahuan kepada apa? Kepada apa? Penguasaan diri. Coba sama-sama. Sekali lagi apa? Jadi orang yang sudah diselamatkan itu adalah orang yang bisa menguasai diri. Makin hari makin ada. Dan itu dilakukan oleh pekerjaan Roh Kudus. Saudara percaya Roh Kudus sudah menguasai kita semua? Amin, saudara. Orang Betani paling hebat menjawab itu. Saudara sudah dikuasai Roh Kudus semua? Katakan lagi, saudara sudah dikuasai Roh Kudus semua? Saya bertanya, saudara dikuasai Roh Kudus atau saudara menguasai Roh Kudus? Ini saya lihat kecelakaan karismatik. Saudara, bukan dikuasai Roh Kudus tapi menguasai Roh Kudus. Hati-hati. Roh Kudus bagus sekali. Roh itu roh. Bahasa Yunaninya itu pneuma. Coba ucapkan. Pneuma. Bahasa Yunani pneuma diterjemahkan roh. Tapi pneuma juga diterjemahkan angin. Karena itu dalam kisah Rasul, ya, ketika Roh Kudus itu turun di antara murid, lalu datang angin. Jadi dua ini tidak bisa dipisahkan. Jadi Roh Kudus itu sama dianalogikan dengan angin. Saudara kalau dikuasai oleh Roh Kudus, pertama saya lihat, angin itu energi. Kenapa tidak energi? Negeri Belanda negeri yang paling banyak angin. Karena itu disebut negeri kincir angin. Angin berpotensi menjadikan energi. Orang yang penuh Roh Kudus, orang yang penuh energi, tidak pernah kehabisan energi. Wah, terus potensinya makin tingkat, makin tinggi, makin hebat. Itu satu, angin. Saudara tahu kapal layar? Sebelum ada mesin, dia bisa berlayar. Kerajaan Sriwijaya nenek moyang saya berlayar menjelajah sampai negeri Siam. Itu kapal layarnya. Dan kapal layar itu bisa menjelajahi terus antara pulau, bahkan negara, benua, lautan dilewati karena dorongan apa? Angin. Jadi angin akan menjadi energi mendorong kita, menguatkan kita, supaya kita punya pengetahuan lebih luas lagi, pandangan kita lebih luas lagi, mencapai segala sesuatu yang kita inginkan sampai kepada tujuan. Dan karena Roh Kudus, engkau diberikan kekuatan untuk menjadi orang yang berhasil. Sampai dua itu orang Betani, Pentakosta, karismatik paling semangat, tepuk tangannya. Yang ketiga sekarang. Yang ketiga, saya suka lihat truk-truk besar itu harus masuk pagi hari. Sebelum jam 6 masuk Jakarta. Jam 6 sampai jam 6 tidak boleh masuk kota. Di truk-truk besar itu selalu di belakangnya tertulis, awas rem angin. Saya pikir kenapa semua mobil juga punya rem. Tapi kenapa ditulis awas rem angin? Karena remnya mendadak berhenti, terpakem. Jadi orang yang dikuasai Roh Kudus, orang yang hidupnya selalu punya rem. Rem. Dia tahu boleh, dia tahu mana tidak boleh. Dia tahu Roh Kudus itu mengerem. Kalau tidak ada rem, tabrak terus, hantam terus, ambil terus. Tidak tahu hak orang, nggak tahu istri orang. Itu bukan Roh Kudus. Itu remblong, saudara. Jadi orang yang dikuasai Roh Kudus adalah orang yang punya penguasaan di diri. Di hidupnya ada rem.
Ya, ada rema. Kan enggak tepuk tangan? Ya. Yang 1, 2 tidak dikomando tepuk tangan karena semangat. Aduh, hebat ini. Roh Kudus bisa bikin aku begini-begini. Tapi ketika Roh Kudus harus mengatur hidupku, harus menguasai hidupku, harus berdaulat di atas hidupku. Mulai nggak berani. Saya bukan tidak percaya karunia roh termasuk bahasa lidah. Sangat-sangat saya percaya. Tetapi yang menjadi jaminan penuh roh itu adalah buah-buah kualitas hidup orang yang penuh roh. Itu yang penting dan berat untuk kita. Kita hitung. Ini Petrus berbicara kualitas orang yang diselamatkan. Sekali lagi, kualitas orang yang diselamatkan. Dikatakan di situ tadi, dalam Petrus tadi, saya ingin mengajak lagi kita membaca Petrus ini tadi. 2 Petrus pasal 1 tadi. Ya, kita lihat 2 Petrus pasal 1. Ya. Dikatakan di situ supaya penguasaan diri, ya, 1 iman, 2 kebajikan, 3 pengetahuan, 4 penguasaan diri, dan 5 penguasaan diri. Ya, kelima dikatakan di sini adalah dikembalikan, dikatakan situ kepada penguasaan diri. Sebetulnya bahasa aslinya ketabahan, ketekunan, kesalehan, dan yang ke-8 adalah kasih. Itu ciri-ciri kualitas orang yang sudah pasti diselamatkan. Orang yang percaya hidupnya beroleh kepastian keselamatan. Hidupnya harus nampak punya kualitas orang yang diselamatkan. 8 tanda itu yang terpenting. Dan itu yang cukup berat. Kita perlu Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita untuk memampukan kita melakukan itu semua. Amin. Amin. Ya. Saya selalu bilang begini, hidup ini tidak boleh lagi bersandiwara. Sekali lagi saya ngomong. Gereja Betani, gereja Pantekosta, gereja karismatik sangat percaya tentang akhir zaman. Saking percayanya, wah, dibuat macam-macam pelajaran supaya jemaatnya takut begitu. Oh, akhir zaman, akhir zaman, akhir zaman. Akhir zaman bagi konsep Kristen bukan berarti kiamat. Akhir zaman kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Kalau kiamat menakutkan enggak? Bulan jatuh, bintang jatuh, matahari jatuh, itu gambaran film Hollywood. Bukan gambaran Alkitab. Alkitab itu hanya memberikan bahasa simbolis. Tapi yang terpenting dari seluruh simbolis itu ada esensi krugma. Krugma itu pesan yang paling penting. Akhir zaman, engkau menantikan kedatangan Yesus untuk kedua kalinya. Saya ingin tanya, kalau saudara menyambut kedatangan Yesus, saudara gembira tidak? Oh, senang tidak? Senang. Tapi apa yang harus kita lakukan? Saya ingin kasih contoh sederhana saja. Saya ini sempat dalam beberapa bulan yang belakangan ini jomblo. Karena istri saya sama anak saya yang di Jakarta, sama cucu-cucu berangkat semua liburan ini menengok kakaknya yang paling besar. Anak saya yang laki-laki di Amerika. Saya sendirian di rumah. Betul-betul jomblo, tidak enak saudara ya, gitu. Tapi saya agak sedikit bebas. Kenapa saudara? Karena taruh ini di sini. Saya biasa berantakan kalau baca buku itu. Baca buku ini separuh baru taruh sini. Baca ini separuh. Pembantu tidak boleh bolak-balik. Itu sudah hafalan saya.
Jadi saya bebas di kamar itu rasanya merdeka gitu saudara ya. Enak sekali saudara. Lalu ketika mau mendekatin pulang di BB oleh Ibu Yusuf, saya pulang tanggal sekian, jam sekian gini, ini, harap jemput. Waduh, mana lebaran lagi saudara? Sudah selesai lebaran, kan pembantu ndak ada. Wah, terpaksa saya minta bantu staf saya. Mari kita bereskan rumah seberes-beresnya. Persis sana, persis sini, semua dibersihkan. Buku-buku, semua yang berantakan semua terpaksa. Karena pembantu ndak ada. Tapi untung saya masih punya staf yang gak lebaran. Itu enaknya saudara ya. Jadi saya bisa kerahkan semua. Saya kebetulan ketua STT mahasiswa. Saya kerahkan mahasiswa saya juga untuk bersihkan rumah. Semua siram. Ini siram. Ini siram. Kenapa Bapak Ibu Yusuf senang dengan tanaman anggrek? Pokoknya anggreknya diberesin semua saudara. Dibagusin semua. Terus ada yang agak mati. Saya cepat cari di toko yang jual anggrek. Saya ganti saudara gitu. Wah, pokoknya diganti semua sudah. Waktu dia datang, dia senang sekali. Kamu ternyata mampu ya. Karena percaya dia datang. Nah, saya ingin analogikan perkara ini dengan kita yang menantikan kedatangan Yesus. Apa kita betul percaya Yesus bakal datang? Jawaban saya, amin saudara. Saudara percaya Yesus bakal datang? Apa saudara sudah siap betul-betul hidupmu menantikan kedatangan Yesus? Itu dua perkara yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Renungkan ini sambil kita melihat ini. Saya percaya Kristus sekali untuk selama-lamanya memberikan jaminan pasti tubuh dan darahnya. Buat kita pasti selamat. Dan makin kita bersyukur akan keselamatan, kita makin menikmati setiap saat, setiap hari. Pertolongan Tuhan, kemenangan Tuhan, berkat Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Dalam sikap doa, kita akan naikkan pujian. Saatku dalam kesesakan. Saatku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, saya serahkan yang akan memimpin perjamuan. Saya undang para hamba Tuhan untuk dapat maju ke depan. Saat air mata bercurah, masih ada Tuhan bagiku. Perjamuan kudus, mari kita bersama berdoa. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Sucikan, layakan kami sidang jemaat-Mu untuk dapat mengikuti dan melayani perjamuan kudus pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami alaskan doa kami hanya ada di dalam nama-Mu saja, nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan.
ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Saat ku dalam kesesatan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Penolongku hanyalah dirimu, Saudara, mari kita bangkit bersama. hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Saudara, tadi pagi saya digerakkan Tuhan untuk membagikan beban. Saudara, saya percaya selama ini bahwa saudara beribadah di tempat ini, Tuhan melawat saudara. Tuhan menyertai saudara. Pada saat ini, pada akhir-akhir ini, seperti yang pernah saya katakan, perjalanan situasi hukum yang terjadi pada saat saya diserang, kami semua diserang hamba-hamba Tuhan di sini. Saudara, saat ini adalah saat-saat yang mulai akhir. Saya ingin saudara juga terbeban sebelum kita makan dan tubuh Kristus.
kita bersatu hati, kita doakan biar fitnah ataukah rancangan-rancangan yang buruk yang mereka pasangkan buat kami hamba-hamba Tuhan yang ada di sini, biarlah Tuhan sendiri yang menyelesaikan. Saudara, doakan saya terutama, tapi bukan untuk pribadi saya, tapi untuk tanggung jawab yang saya pegang, untuk memimpin gereja ini, saudara. Doakan, karena serangan tersebut tertuju pada saya. Doakan juga orang-orang yang mendampingi saya. Ada Pak Yunus, ada Pak Kamaludin, dan lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan. Lawyer, biarlah Tuhan menyertai. Dan Tuhan memberikan hikmat, sehingga bapak-bapak di kepolisian juga bisa mengerti bagaimana situasi yang terjadi sebenarnya. Saudara, doakan juga ayah saya, Pak Alif. Doakan juga pendoa yang selalu mengganggu. Ini bukan pendoa yang sesungguhnya. Doakan saudara. Fitnah yang terjadi, yang diarahkan seolah-olah saya memakai uang, itu tidak benar. Bahkan pada akhir-akhir ini saya dengan Pak Kamaludin dan beberapa tua-tua di sini akan mengatur keuangan saudara dengan baik. Bahkan sampai akhir ini pun kami masih membangun 2 gedung. Yang satu ada di Veteran dan yang satu ada di Gunung Sari. Itu untuk semua gereja yang masih kita sewa. Sebentar lagi kita akan punya gedung sendiri. Saudara, keuangan yang saudara percayakan pada kami, percayalah, tetap dikelola dengan baik. Karena kami hamba-hamba Tuhan yang takut akan Tuhan. Saudara, sisipkan doa sedikit di waktu saudara. Mungkin pada saat saudara bekerja, pada saat saudara yang study, sisipkan sedikit doa untuk kami. Saudara, mari kita satukan hati kita. Oh, terima kasih Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Saudara, bukankah roti yang dipecah-pecahkan ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Dalam nama Yesus, mari kita makan bersama. Kita angkat tinggi cawan di atas kepala kita. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur,
lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Saudara, bukankah cawan berkat yang atasnya kita ucapkan syukur merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Dalam nama Yesus, mari kita minum bersama. Mari kita sembah Dia perlahan. Engkau selalu menyertai langkah kehidupan kami. Engkau Tuhan yang setia bagi kami. Dan kami percaya Tuhan, setiap persoalan yang terjadi dalam kehidupan kami percaya masih ada mujizat Tuhan, masih ada Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga bersyukur buat persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya kami beroleh kemenangan di dalam nama Yesus. Kami juga bersyukur Tuhan buat firman yang sudah Engkau beritakan bagi kami melalui hamba-Mu. Kami berdoa Tuhan secara khusus untuk hamba-Mu Bapak Yusuf Roni. Biarlah Engkau memakai hamba-Mu lebih lagi dan lebih lagi, memberkati keluarganya, memberkati pelayanannya. Terpujilah nama Tuhan. Dan siang hari ini kami diberi kesempatan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kami rindu memberi dengan ketulusan hati kami hanya bagi-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara yang akan menyerahkan anaknya untuk maju ke sebelah kiri mimbar. Dan berikut ada pengumuman yang perlu kita perhatikan. Tuhan memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut kami informasikan agenda kegiatan Gereja Betani Indonesia untuk saat ini. Jemaat terkasih, untuk lebih mempersiapkan diri dalam mengikuti kebaktian serta mempersiapkan hati menerima firman Tuhan, dianjurkan untuk hadir sebelum ibadah dimulai. Begitu juga untuk tidak segera meninggalkan ruang ibadah sebelum doa berkat diberikan. Dengan demikian, ibadah tetap berlangsung hikmat hingga selesai. Hadirilah doa pagi dan KKR doa setiap Sabtu di Geraha Betani Nginden. Doa pengurapan dimulai jam 3 pagi hingga 4 pagi. KKR doa dimulai jam 4 pagi hingga selesai. Mari bergabung dalam ibadah Family Altar
Dengan kesatuan hati di FA, Anda dapat bertumbuh bersama dan memenangkan jiwa. Info Family Altar yang terdekat dengan rumah Anda, silakan menghubungi Departemen Family Altar di 031 593 6880. Bergabunglah di SOM Sekota yang akan dimulai pada tanggal 20 Agustus 2014. Program pembelajaran mengenai lahir baru, baptisan, dan lainnya mengenai keselamatan yang dicari manusia dapat diikuti tanpa dipungut biaya dan bersifat interdenominasi. Formulir pendaftaran dapat diambil di kantor SOM Betani Nginden, Jalan Nginden Intan Timur 1 nomor 29, telepon 593 6880. Telah dibuka rawat inap Betani Care yang telah beroperasi mulai 1 Mei 2014. Info lebih lanjut, silakan menghubungi di 031 591 2727. Youth Betani Surabaya present Youth FA Festival 2014. FA anak-anak muda yang menyajikan food festival, game tradisional, dan door prize. Kamis 21 Agustus 2014 jam 6 sore di Betani Sukomanunggal. Dan ikuti juga KKR Youth Betani Festival Sabtu 23 Agustus jam 5 sore di Betani Sukomanunggal. Info hubungi Audrey 593 6880. Datang yuk, jangan sampai kelewatan. Demikian jemaat terkasih pengumuman untuk saat ini. Tuhan Yesus memberkati. kasih Tuhan, Kau sudah pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, tapi kasih setiamu, berkat-Mu menyertai sidang jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara, mari kita angkat tangan kita. Dan sekarang sidang jemaat Tuhan yang terkasih, pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus sendiri, yang selalu menyertai saudara, membimbing saudara, bahkan memberkati saudara, mulai dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.